Halo teman-teman, jadi kenalin nama aku Eva dan kali ini aku akan ngejelasin tentang materi akar-akar persamaan kuadrat. Aku mau share screen materi dari modul Kemendikbud Direktorat SMP, bisa dicari di internet. Oke. Nah, yang pertama ada menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat dan rumus ABC serta menentukan kategori akar-akar persamaan kuadrat dengan nilai diskriminan. Nah, ada satu lagi cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu dengan faktorisasi, tapi nggak bakal aku bahas di sini karena waktunya cukup singkat dan faktorisasi bisa kalian temukan dengan mudah ya. Jadi langsung aja ke contoh pertama. Di sini ada bentuk persamaan kuadrat x kuadrat min 10x tambah 21 sama dengan 0. Nah, gimana sih cara melengkapkan kuadrat? Yaitu yang pertama ada kedua ruas dikurang 21. Ini jadi kanan dan kiri kalian kurang 21. Selanjutnya kedua ruas ditambah bilangan kuadrat dari setengah koefisien x supaya menjadi bentuk trinomial kuadrat sempurna. Jadi dari sini setengah yang ini kalian kuadratin ke sini. Nah, selanjutnya bentuk ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu dengan memindahkan yaitu dengan faktorisasi persamaan kuadrat yang ada di kiri. Terus kalian dapat x minus 5 kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk ngilangin kuadratnya maka kalian akarin dan dapatlah hasilnya plus 2 dan minus 2. Terus dimasukin deh x1 sama dengan 2 plus 5 atau 7. X2 nya min 2 plus 5 atau 3. Kita lanjut ke rumus kecap. Nah, ini dia rumus ABC. Jadi seperti yang kalian tahu, ini adalah bentuk persamaan kuadrat biasanya. Nah, di ABC ini kenapa namanya ABC? Karena di sini akan menggunakan bentuk ini, dimana bentuk kuadratnya sebagai koefisien kuadratnya sebagai A, terus koefisien X-nya B dan konstantanya C. Dari rumus ABC ini kita tahu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, perlu kalian tahu juga diskriminan itu yang ini, B kuadrat min 4, akar B kuadrat min 4AC. Dari rumus kecap ini juga kita tahu rumus ini, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ini bakal kepake dan ada temennya yaitu ini, X1 kali X2 sama dengan C per A. Selanjutnya kita akan bahas nilai diskriminan untuk mengkategorikan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi yang pertama, kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti akar-akarnya beda. Berarti ada 2 akar-akar, misalkan ini, min 2 dan 3. Itu kalian masukin aja ke rumus tadi, akar B kuadrat min 4AC. Nah, ada lagi D sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti akar-akarnya sama. Jadi akar-akarnya itu bisa dibilang cuma 1. Ketiga, ada D kurang dari 0. Diskriminannya kurang dari 0, sehingga akar-akarnya bakal jadi akar-akar imajiner. Kita lanjut ke halaman 28. Nah, kita bakal pakai dasar-dasar yang kita pelajarin tadi buat nyusun persamaan kuadrat yang baru. Di sini ada contohnya. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 6x minus 8 sama dengan 0 adalah A dan B. Jadi akarnya adalah alfa dan beta nih. Terus persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta adalah, jadi kita nentuin persamaan kuadrat baru dari akarnya yang baru ini nih. Terus gimana caranya? Kita harus tahu dulu kalau A-nya di sini adalah
Oh, di sini 3. Sorry, ini salah. Ini harusnya 3. Ya, di sini ada yang salah. Ini harusnya 3. Terus yang B-nya 6 dan C-nya min 8. Seperti yang kita tahu tadi, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Jadi di sini alfa tambah beta sama dengan min B per A sama dengan B-nya 6, jadi min 6, A-nya 3 per 3. Hasilnya min 2. Terus buat X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi alfa kali beta sama dengan C per A sama dengan min 8 per 3. Terus karena diminta mempunyai akar-akar yang baru, yaitu X1 sama dengan 1 per alfa dan X2 nya 1 per beta, jadi kita masukin deh bentuk barunya. X1 tambah X2 sama dengan 1 per A ditambah 1 per B. Jadi kita samakan penyebut, hasilnya ada alfa tambah beta per alfa kali beta. Nah, kita masukin ke sini jumlah yang udah kita dapat di atas tadi. Kita dapat hasilnya 3 per 4. Terus untuk X1 kali X2 nya jadi 1 per alfa kali beta. Kita masukin juga, kita dapat hasilnya min 3 per 8. Udah itu gimana? Nah, ada formula di persamaan kuadrat, yaitu ini. X kuadrat ini. X kuadrat minus X tambah ini. X kuadrat minus X1 tambah X2 tambah X1 kali X2. Terus kita masukin deh tadi bentuk yang barunya. Berarti X kuadrat minus 3 per 4 X tambah min 3 per 8 sama dengan 0. Nah, untuk menjadikan bilangan bulat, kita kalikan kedua ruas dengan 8. Jadi hasilnya 8X kuadrat minus 6X min 3 sama dengan 0. Itu adalah bentuk persamaan barunya. Terus di sini ada contoh kedua lagi nih. Itu kan cuman akar-akar berkebalikan tadi ya. Sekarang yang diminta akar-akarnya adalah A plus 2 dan beta plus 2. Gimana tuh? Nah, kita lanjut tentuin ABC-nya. Di sini kita tahu A-nya 1, B-nya 5, C-nya 3. Terus kita tambahin alfa tambah beta sama dengan min B per A. Jadi alfa tambah betanya sama dengan 5. Kalau alfa kali beta sama dengan C per A, jadi hasilnya 3. Lanjut, kita bikin penjumlahan dari akar-akar yang baru. Kita bikin X1 tambah X2, yang mana X1-nya A tambah 2, X2-nya beta tambah 2. Jadi kita dapat seperti ini. Kemudian kita bentuk penjumlahan asosiatif. Jadi A tambah B tambah 4. Hasilnya minus 1. Setelah itu X1 kali X2 kita masukin sebagaimana diminta. Terus kita dapat ini dikali silang, kita dapat hasilnya alfa beta tambah 2 alfa tambah 2 beta tambah 4. Udah itu kita masukin, kita dapatlah minus 3 hasilnya. Terus kita bentuk ke persamaan akar kuadrat, yaitu jadinya X kuadrat minus 1 X tambah minus 3. Hasilnya jadi X kuadrat plus X min 3. Gitu. Gampang. Nah, terus kita lanjut ke contoh soal. Di sini aku udah oret-oret nih. Katanya jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan dari akar-akar persamaan tersebut adalah, nah ini sama kayak contoh yang pertama tadi. Jadi kita tentuin ini dari persamaan akarnya, kita tentuin ABC-nya. A-nya 6, B-nya 5, C-nya 1. Jadi kita bikin di sini alfa tambah beta sama dengan
min B per A, jadi min 5 per 6. Terus perkaliannya alfa kali beta C per A sama dengan 1/6. Nah, untuk menentukan bentuk persamaan baru, kita bikinlah penjumlahan X1 tambah X2, yang mana dari akar-akar berkebalikan tadi 1 alfa tambah 1 beta, kita dapat jadinya alfa tambah beta per alfa kali beta. Ini per ini. Hasilnya adalah min 5. Terus setelahnya kita bikin perkaliannya. X1 kali X2 sama dengan 1 per alfa kali beta. Jadi 1 per ini sama dengan 6. Nah, kita tahu rumusnya tadi, X kuadrat minus X1 tambah X2X tambah X1 kali X2. Jadi X kuadrat minus X1 tambah X2 min 5 berarti tambah X1 kali X2 6. Jadi yang paling pas adalah yang ini, X kuadrat tambah 5X tambah 6. Terus kita langsung lanjut ke aplikasinya. Nah, di sini ada aplikasi persamaan kuadrat. Kita bakal memodelkan persamaan kuadrat dari satu masalah. Jadi di sini ada contoh tarif internet rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi internet dalam menit selama 1 bulan dikalikan dengan tarif internet, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama sebulan. Tarif internet di wilayah tersebut senilai dengan 250 lebihnya dari durasi internet. Jika tarif internet rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dalam Y, berarti yang ini tadi Y. Terus durasi internet dalam menit dinyatakan dengan X, durasi internetnya X. Kemudian biaya berlangganan selama sebulan dinyatakan dalam Z, berarti yang ini biaya berlangganan sama dengan Z, yang mana katanya Z-nya itu sebesar 55.000. Nah, ini. Maka persamaan tarif internet rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan berapa? Nah, kita lihat pembahasannya. Kita udah tentuin tadi koefisien-koefisiennya. Kita bakal lanjut rancang model matematikanya. Dibilang tarifnya, rumusnya durasi internet selama 1 bulan, yaitu X berarti Y sama dengan X dikalikan tarif internet, lalu ditambah dengan biaya berlangganan, Z. Jadi rumusnya Y sama dengan X kali tarif internet rumah per menit ditambah Z. Selanjutnya ada tarif internet. Di situ dibilang tarif internet senilai dengan 250 lebihnya dari durasi internet. Berarti tarif internetnya X tambah 250. Terus dikasih tahu juga Z-nya 55.000. Jadi kita masukin deh ke model persamaan yang pertama tadi. Kita masukin Y sama dengan X kali X tambah 250 tambah 55.000. Kita dapatlah bentuk Y sama dengan X kuadrat tambah 250X tambah 55.000. Ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita dapatlah rumus persamaan kuadratnya ini.